Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza zullah, wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atamma lana syahras siyam wa a'anana fihi 'alal qiyam wa khatamahu lana biyaumin huwa min ajallil ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai pagi ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat hidup. Sementara kalau kita perhatikan, andai kita melirik ke depan, andai kita menoleh ke belakang, andai kita menoleh ke samping kanan dan kiri, kita tidak sedang bersama ayah dan ibunda tercinta kita. Kita tidak sedang bersama orang yang begitu sangat membahagiakan kita. Kita tidak sedang bersama orang-orang terkasih dan tersayang kita. Kemana mereka, saudaraku? Mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah sholat id ini, kita sebagai anak yang soleh, bekas didikan Ramadan, maka berduyun-duyunlah untuk berjenguk, untuk berziarah dalam bahasa Arab. Sampaikan salam, sampaikan doa, mohonkan agar Allah ampuni salah silap lupa dan dosa orang tua kita. Kalaulah ada orang tua, maka selesai sholat id ini, hampiri, ketuk pintu hati mereka, senyum, 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 dan cium tangannya, peluk tubuhnya. Tubuh itu hari ini sudah rapuh, tak lagi kuat, karena mereka yang dulu membesarkan kita dengan sepenuh tenaganya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan semua kelak kita dapat syafaat dari Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. 30 hari kita dididik di dalam Ramadan. Setelah kita berpuasa selama 1 bulan penuh, maka di sini kita mendengarkan sejenak khutbah Id, salat Idul Fitri ini, di mana pesan Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, ujung dari ayat 185, walitukmilul iddata
Ini pesan pertama untuk kita semua muslim yang sudah dididik di dalam Ramadan. Selanjutnya tugas pokok kita semenjak dari 1 Syawal ini sampai nanti jumpa lagi dengan bulan Ramadan. Pesan pertama lewat ayat ini, walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan puasa, sempurnakan semangat puasa. Jumlah puasa sudah sempurna, 30 hari kita berpuasa, maka selanjutnya semangat puasa itu yang harus kita terapkan dalam disiplin kehidupan. Ramadan sudah berlalu, tapi perut-perut orang Islam harus tetap berpuasa dari kemasukan barang yang haram. Ramadan sudah berlalu, tapi tangan-tangan muslim harus tetap tidak boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain. Ramadan sudah berlalu, tapi lisan seorang muslim tidak boleh sumpah serapah, tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta, tidak boleh khianat, tidak boleh bergunjing terhadap saudara-saudaranya. Ramadan sudah selesai, tapi mata tidak boleh liar memandang yang haram. Ramadan sudah berlalu, tapi kaki tak boleh melangkah ke tempat yang Allah tidak ridha. Semangat Ramadan, walitukmilul iddata. Ini tugas pertama kita. Lalu tugas kedua, ayat ini disambungkan, walitukabbirullah ala ma hadakum. Hendaklah kalian bertakbir, kata Allah. Besarkan Allah, agungkan Allah, besarkan Allah di hatimu. Dunia akan kecil dalam pelupuk matamu. Hari ini kita bertakbir, hari ini kita besarkan Allah. Setiap solat kita bertakbir, kita besarkan Allah. Ini bermakna menunjukkan betapa kita kecil, betapa kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hari ini kita bertakbir? Ala ma hadakum. Karena Allah berikan kita hidayah. Inilah modal di hadapan Allah. Hidayah. Tidak semua orang dapat hidayah. Atas inilah kita senantiasa bertakbir, membesarkan Allah. Karena kalau bukan pertolongan Allah, sulit ibadah dalam Ramadan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, sulit menghidupkan qiyamul lail di malam-malam Ramadan. Tapi Allah berikan kita sehat, Allah berkahkan kita umur, hingga kita bisa sempurna dalam beribadah dalam Ramadan. Besarkan Allah di hatimu, senantiasa takbir. Ini pesan kedua. Lalu pesan ketiga, ujung ayat ini berpesan, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur atas limpahan nikmat karunia pemberianku, kata Allah. Syukur, setiap hari kita dengar syukur. Siapapun ustadz yang menyampaikan ceramah pasti mengajak bersyukur. Siapapun akan mengawali pembicaraan mengajak kita bersyukur. Apa syukur? Syukur itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat yang diinginkan oleh Allah. Manusia bersyukur, tangannya akan mendatangkan manfaat kepada orang lain. Orang bersyukur lewat tangan, ringan tangannya untuk memberikan impak, wakaf, hibah, dan sodakoh. Bersyukur dengan mata, maka dia matanya itu memandang penuh rahmat. Bersyukur dengan lisan, dia tidak akan sumpah serapah, justru akan mengajak ke jalan kebaikan. Bersyukur dengan telinga, maka telinganya akan mendengar kajian-kajian Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Bersyukur kita punya kaki, maka kaki orang akan melangkah ke tempat yang Allah ridho. Inilah makna syukur yang sesungguhnya. Apakah kita sudah menjadi hamba yang bersyukur, menyesuaikan nikmat Allah sesuai dengan koridor dan ketentuan Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. 30 hari penuh kita ibadah dalam Ramadan. Siangnya siam, malamnya qiyam. Jaminan Nabi, siapa yang puasa karena Allah, mengharap hanya kepada Allah, dibaringi berangkat dari keimanan yang luar biasa. Dia sholat malam, qiyamul lail, karena ihtisab, mengharap hanya kepada Allah, berangkat dari keimanan yang luar biasa. Janji Nabi, dia akan diampuni dosanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa.
Tidak ada satupun manusia yang luput dari salah silap dan lupa. Maka Allah sebutkan dalam hadis qudsi yang sangat masyhur, "Lau balaghat dzunubaka ananas sama." Andai ada hambaku, kata Allah, membawa dosa setinggi langit dosanya, akan aku ampuni dosanya. Wala ubali, kata Allah, aku tak peduli dosanya setinggi langit. Andai ada hambaku menghampiriku, membawa dosa sepenuh bumi ini dosanya, tapi dia tidak membawa dosa syirik di hadapanku, maka akan kuhampiri dia dengan ampunan sepenuh bumi pula, kata Allah. Ini makna, ini isyarat betapa Allah mengampuni salah silap dan lupa kita. Inilah makna kenapa setiap malam-malam Ramadan kita berdoa, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkau pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka untuk memaafkan, fa'fu anna, maafkan salah silap lupa dosa kami ya Allah. Artinya konteks ibadah dalam Ramadan, kita menang di hari 1 Syawal ini, kita keluar jadi hamba yang bertakwa, insya Allah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Tapi ingat saudaraku, ada satu dosa yang tidak ada kaitannya dengan yang lainnya. Dosa itu bukan kepada Allah. Andai ada orang berangkat haji, berulang berangkat haji. Andai ada yang berangkat umroh, berulang berangkat umroh. Dia tawaf keliling Ka'bah, solat di belakang makam Ibrahim. Selesai solat dia mohon doa kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku kepada fulan ya Allah. Dulu pernah kusakiti hatinya ya Allah. Maka doa itu tidak akan dikabul oleh Allah. Apa sebab? Karena kesalahan itu bukan kepada Allah, tapi kesalahan itu antar sesama manusia. Kalau Allah sudah ampuni dosa kita, kita yang ibadah Ramadan 30 hari lamanya, sungguh-sungguh ibadah, tapi ibadah tidak akan sampai kepada Allah. Apa sebab? Ada pengganjal, kita masih bermusuhan di antara kita. Maka momentum Ramadan mendidik kita untuk mampu di hadapan Allah menjadi hamba yang pengampunan dosa. Maka selayaknya Syawal ini mengajarkan kita untuk bisa saling memaafkan. Karena pertama, tugas kita untuk sesama manusia. Pertama, kata Rasulullah, ta'fu amman zalamak. Maafkan kesalahan saudaramu yang pernah menzolimimu. Engkau tidak akan kecil karena meminta maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini pesan pertama, maafkan kesalahan saudara-saudara kita. Lalu pesan kedua, tu'ti man haramak. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Kalau hari ini kita bela sungkawa, saling memberi antar tetangga kepada saudara-saudara. Apa sebab? Ada impas. Kalau dia nanti memberi, maka aku harus memberi. Kalau aku memberi hari ini, lusa, besok mungkin dia yang akan memberi. Tapi yang dimaksud dalam konteks hadis ini, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, maknanya adalah memberi, meringankan beban kaum du'afa, ringankan beban orang-orang miskin, orang-orang fakir, anak-anak yatim. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Tidak beriman seseorang ketika dia punya tetangga, dia kenyang, tapi tetangganya lapar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sedang jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Pesan terakhir sebagai penutup khutbah Idul Fitri ini. Pertama, ta'fu amman zalamak. Maafkan kesalahan saudara-saudara kita. Yang kedua, tu'ti man haramak. Belajar memberi kepada orang yang tidak akan mampu membalas berian kita. Lalu yang ketiga, watasilu man qata'ak. Sambung tali silaturahim. Sambung tali silaturahmi. Ini yang hari ini pecah saudaraku. Di antara saudara kandung, memang persaudaraan ini seperti pokok kayu. Satu dahan, satu pokok kayu yang berdiri tegak.
ketika angin datang dengan kencangnya, maka dahan-dahan kayu itu ketika ditiup angin tidak selamanya searah, tidak selamanya sejalan, mereka akan saling bertabrakan, maka mereka akan berjatuhan. Begitulah posisi persaudaraan di antara kita. Tapi jangan sempat sampai memutuskan tali silaturahim. Jangan sempat memutuskan silaturahmi. Buka Al-Quran surah Muhammad ayat ke-22 dan 23. Di sana Allah sebutkan, andai ada manusia yang memutuskan tali silaturahim di antara mereka, memutuskan tali silaturahmi di antara mereka, maka pertama yang akan dia dapatkan, kata Allah, maka Allah akan tulikan pendengarannya. Makna tuli pendengarannya, dia tidak lagi mendengarkan kebaikan. Yang kedua, Allah butakan matanya. Buta maksud di sini adalah buta melihat kebaikan saudaranya. Yang ketiga yang paling mengerikan, orang yang memutuskan tali silaturahim, kata Allah dalam Al-Quran surah Muhammad ini, dia senantiasa dalam laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah indikasi betapa dahsyatnya ancaman bagi orang yang hari ini memutuskan tali silaturahim. Maka selepas sholat id ini, selesai sholat id ini, hampiri orang tua, ketuk pintunya, ucapkan salam kepada dia, peluk, mohonkan maaf kepada dia. Terkhusus kepada kita semua yang masih punya orang tua. Sebab tidak semua kita masih punya orang tua. Yang punya orang tua, selesai sholat id ini, peluk ibunda tercinta kita. Ibu itu yang dulu menahan, dia mengatakan dia tidak lapar demi anaknya kenyang. Dia katakan dia tidak haus demi anaknya nyaman. Dia katakan dia tidak ngantuk demi anaknya lelap dalam tidurnya. Maka hari ini, andai ada orang mencari keramat dalam hidup ini, keramat itu bukan makam di atas bukit, saudaraku. Keramat itu bukan pohon rindang yang dahsyat. Keramat itu ada di rumahku dan di rumahmu. Siapa mereka? Ibunda tercinta kita. Maka selesai id ini, hampiri mereka, cium tangannya, mohonkan maaf untuknya. Hari ini tangannya sudah diundang beberapa penyakit. Tak kuat lagi tangan itu menggenggam, karena tangan itu yang bekerja. Ruhbanun bil lail, ayah ibunda kita itu malam-malam ada yang seperti rahib, banyak ibadah, mohon kepada Allah agar dimudahkan rezeki dalam hidup ini. Wa fursanun fin nahar, tapi ketika siang datang, ketika matahari sudah tergelincir, betapa banyak orang tua bersimbah keringat, bersimbah peluh, berkuah keringat. Untuk apa? Mencari kehidupan demi membesarkan anak. Hari ini mereka sudah sakit, mereka rindu kepada kita. Maka andai masih punya orang tua, selesai sholat id ini, hampiri mereka, mohonkan maaf kepada mereka. Anugerah terbesar dalam hidup kita bukan Allah berikan kita kaya dalam harta, bukan Allah mewahkan hidup kita, bukan Allah mudahkan kita membeli apapun yang kita mau. Anugerah terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita hidup di samping kita masih mampu menatap wajah ayah ibunda kita. Pemandangan paling dahsyat di dunia ini ketika manusia mampu melihat Ka'bah dengan mata langsung. Pemandangan kedua ketika setiap hari kita mampu melihat wajah ibunda, wajah ayahanda kita. Itulah pemandangan terdahsyat. Maka selesai ini, jangan sungkan, jangan simpan dendam, jangan simpan sakit hati. Afsus salam, kita harus saling memaafkan, terutama untuk ayah dan ibunda tercinta. Untuk kita, orang tua yang mungkin sudah mendahului kita, ziarahlah ke makamnya. Kita rindu kepada dia, iya, tapi yang kita lihat hanya kuburnya saja. Yang mampu kita sentuh hanyalah nisannya saja. Tapi jangan lupa sepeninggal dia, kita senantiasa berdoa untuknya. Dia hari ini sudah terkubur kaku. Yang dia tunggu dari kita adalah doa dan sedekah dari anak-anak yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesimpulan yang dapat kita petik lewat khutbah Idul Fitri ini. Pertama, hari ini Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Hamba yang beriman
yang ibadah sepenuh tenaga dan sekuat keyakinan demi Allah, hari ini keluar dalam keadaan menang. Hari ini kita menang. Hari ini Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Tapi jangan jadikan ini penghalang, jangan jadikan ini pengganjal di hadapan Allah, karena ini tidak akan sampai kalau kita tidak mampu menjaga silaturahim. Salat yang kita dirikan diawali dengan takbir, membangun hubungan dengan Allah, tapi dia tetap ditutup dengan salam, harus melihat saudara kanan dan ke kiri. Zakat yang kita tunaikan untuk apa? Tutahhirhum, untuk mensucikan, untuk membersihkan, wa tuzakkihim, manfaat untuk kita, tapi ada manfaat untuk saudara kita, sakanun lahum, agar mereka tenang dan kita pun merasa tenang. Ramadan Allah perintahkan kita untuk berpuasa, puasa untuk Allah, tapi pelajaran puasa agar kita punya rasa terhadap saudara. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.